Oke, we are live. Alright. Kita akan cek chart langsung, teman-teman. Welcome ke day 24 ya, hari tanggal ke-24, hari ke-24. Survival to Mastery Forex in Action. Malam trader sukses, selamat malam Mas Angga, Mas Rifki, Mbak Diana dan teman-teman. Oke. Kita akan buka chart dan saya akan langsung sharing screen. Boom. Teman-teman ada pertanyaan yang spesifik yang pengen dibahas sebelum kita masuk ke charting? Atau kita charting dulu baru nanya, boleh juga. Kita akan lihat transaksi kita kemarin. Kita kemarin punya trade di GBP USD. Apakah sudah SL? Oke. Ups, salah chart. Masih belum SL ya teman-teman, masih di situ-situ aja harganya. GBP USD. Let me see GBP USD. GBP USD. Oke, GBP USD harga masih di sini ya, setup kita. Kita lihat sekarang climate-nya sudah berubah jadi biru, teman-teman. Climate-nya sudah berubah jadi biru. Berarti kita harus lakukan managing gitu ya. Ketika climate-nya berubah jadi biru, harusnya kita udah managing. Harusnya tadi pagi managingnya. Harusnya tadi pagi. Kita nggak lihat, harusnya kita keluar di sini dalam kondisi profit sedikit gitu ya. Harusnya tadi pagi ya. Karena saya tadi pagi nggak lihat karena nggak managing. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lakukan managing di GBP USD, ingat GBP USD kalau kita melakukan managing, kita lihat begitu climate-nya udah berubah jadi biru gitu ya, kita akan pindahkan final target kita ke rival UFO terdekat di H time frame. Saya ulangi sekali lagi, GBP USD, GBP USD, climate-nya berubah gitu ya teman-teman, climate-nya udah berubah jadi biru. Ketika climate-nya berubah jadi biru, kemarin climate-nya berubah jadi biru, kita harusnya sudah langsung ganti. Jadi harusnya kita langsung perhatikan, kita langsung lakukan managing, dan begitu jadi biru harusnya kita akan pindahin SL kita, final target kita ke dua-duanya berarti ya, ke rival UFO terdekat di H time frame. Berarti teman-teman akan pindahkan ke sini, ke area ini. Jadi rival UFO yang terdekat di H time frame adalah ini gitu ya. Maka kita pindahkan SL-nya di sini ya. SL-nya kita pindahkan ke sini. SL, TP-nya kita pindahkan ke sini, maka kita harusnya keluar dengan profit sedikit saja ya, kita keluar dengan profit dikit. Oke. Karena saya nggak monitor, teman-teman, saya nggak monitor pair ini dan saya hanya lakukan intervensi ketika bareng teman-teman, jadi saya nggak lihat ini tadi ya. Jadi kita akan monitor, tadi kita akan keluar di sini dan kita akan profit beberapa pips, profit sedikit untuk GBP USD. Anyway, itu aja GBP USD ya. Dan seperti yang saya bahas kemarin, saya nggak gitu suka dengan areanya gitu ya, dan nggak surprise kalau dia nggak langsung collapse gitu ya. Karena memang nggak signifikan UFO gitu ya, strukturnya kurang oke karena harganya lompat ke atas, tapi anyway masih oke. Kita masih entry, dan kalau teman-teman ngikutin rule dengan baku, teman-teman harusnya keluar dengan profit sedikit di lingkaran merah itu ya, di lingkaran merah. Karena ketika climate-nya berubah, kita akan pindahkan final targetnya ke UFO terdekat di H time frame. Jadi berubah ini ada 3 hal. Berubah itu satu, bisa berubah warna, seperti contoh kasus ini berubah warna dari merah ke biru, berubah warna, atau berubah jadi tipis atau jadi expired. Teman-teman bisa lakukan ini, pindahkan rival UFO-nya ke H time frame. Jadi ini salah satu cara kita untuk managing trade gitu ya. Oke. Mas, kalau sudah berubah climate-nya namun lagi floating min, apakah tetap kita pindah TP ke rival UFO di time frame? Yes. Harus mechanical, Mas, harus mechanical. Rule-nya satu ya, satu aja. Rule-nya cuma satu ya. Sebentar, saya nyari minuman saya tadi taruh mana ya? Kayaknya saya bawa minum deh tadi. Sebentar. Jadi rule-nya satu, tetap dipindahkan. Oh, ini dia. Oke, berikutnya.
Mas mohon penjelasan tentang 2F, too fast too fair. Oke. Ini nanti kalau udah lulus aja Mas, 2F ini. 2F kita nggak akan jelasin di sini. Kedua nggak akan kepake juga, kita nggak kepake kecuali teman-teman trading di future time frame 2 menit ya. Kalau di spot forex nggak kepake rule ya. Mas bisa bahas dikit mengenai leg in dan leg out dan pivot. Oke. Bahas level on level. Mau tanya tentang RBD DBR yang original. Oke. GBP USD bundle, memang bundle. Mas Teguh ini Teguh, bukan Teguh NFC kan ya? Kemarin udah saya tanyain deh. Oke, kita akan charting dulu teman-teman. Kayaknya nggak ada terlalu pertanyaan serius, kecuali pertanyaan baru. Kita akan charting dulu. Euro USD. Euro USD, salah ketik. Euro USD. Terus ini hari ini nggak ada setup yang menarik di H1. Karena H1 biasanya nggak ada yang menarik, kita akan pindah time frame aja khusus malam ini ya. Kita akan pindah ke 240 dan let's see 240 dan 21 menit. Pindah time frame supaya kita pindah, kita punya mainan baru. Oke, kita ke Euro USD H4 teman-teman. Step pertama kita lihat climate-nya tidak confirm gitu ya. Kalau tidak confirm kita lupakan aja, kita cuekin. Tidak ada yang menarik. Kita ke GBP USD. GBP USD ini yang tadi gitu ya. GBP USD kita tunggu. Climate-nya juga nggak confirm teman-teman, tidak menarik. Kita ke USD JPY. USD JPY, USD JPY, climate-nya juga nggak confirm teman-teman. Nothing we can do. AUD USD. Climate-nya nggak confirm juga, nggak ada yang bisa kita lakukan. Saya ngecek climate ya teman-teman. Kenapa saya cepet banget? Saya cuma ngeliat di sini nih. Saya ngeliat dot terakhir dari climate. Jadi hal pertama yang saya lihat adalah dot terakhir dari climate. Dot terakhir dari climate. Jadi saya langsung tahu confirm atau nggak confirm. Saya pakai itu. Oke, berikutnya AUD USD. USD CAD. Oke, USD CAD confirm climate-nya. USD CAD kita punya confirm climate. CAR-nya 5 gitu ya. Excel pembulatan. Oke, di sini berarti kita masukkan USD CAD. Ini kemarin beda time frame. Nanti teman-teman catat time frame-nya kalau mau tambahin di sini. Teman-teman tambahkan di sini nanti kolom untuk time frame gitu ya. Di sini climate-nya confirm up, biru tebal gitu ya. Confirm up, terus CAR-nya 5, STD-nya up itu 6 gitu ya. CAR-nya 5, STD-nya 6, dia valid gitu ya. Posisinya buy. Ini berarti kita lihat ini kemarin kita ini di weekly, ini H4 gitu ya. Kita lihat berikutnya rival UFO kita adalah 1,36732, rival UFO terdekat ini gitu ya. Step 3 final target 1,36732. Saya masukkan di sini 1,36732 gitu ya. Proximalnya kita lihat sekarang, kita masuk ke entry. Kita punya nggak area UFO yang di dalamnya ada EMA 9? Ada dan sudah ke field gitu ya, udah kepanggil. Kita punya area UFO-nya ini gitu ya. Ini ada UFO-nya dan ada EMA 9-nya. Kita lihat proximalnya 1,35578. Masukkan 1,35578 dengan stop loss 1,35454. 1,35454. Ya, berarti 1356 1,1354. Ma, ada yang ting tong, Ma.
Sebentar teman-teman, ada tamu sepertinya. Siapa ini Kom? I don't know it. Yeah. I don't know. Oke, 1356, 13.1,3560, 1,3540. Berarti areanya akan di sini. Kita lihat 356, 354, dia nggak berada di dalam area UFO lain, berarti ini valid setup gitu ya teman-teman, valid setup. Oke, ini valid setup USD chart 21 menit gitu ya. Teman-teman bisa entry di sini. Oke. Final targetnya 13673, final targetnya 13673, kita lihat. Final targetnya di sini. Ada pertanyaan di setup ini, teman-teman? USD CAD, juragan durian sepertinya. Bahas roll cara gambar UFO dong Mas, buat tahu aja. Roll cara gambar, bahas ekor-ekoran, saya masih bingung. Oke. Ini USD CAD aman ya teman-teman, USD CAD harusnya oke, nggak ada masalah. Saya nggak akan entry biar cepat SDCHF. Teman-teman udah tahu cara entry-nya ya, saya nggak harus tunjukin entry lagi. SDCHF, NZD USD. SDCHF tadi klaimnya nggak confirm gitu ya, USD CHF. Biar teman-teman punya ini, klaimnya nggak confirm, tipis gitu ya, kita lewatin. NZD USD. Kita punya confirm down market gitu ya. NZD USD confirm down. Oke. Tarnya 3, downnya biasanya 7,15, 3 dari 8 ya. Tarnya 3 dari 8 berarti valid gitu ya, valid. Posisinya sell. Oke, 3 dari 8 valid dan sell. Sekarang kita lihat final targetnya di mana? Final targetnya adalah rival UFO. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya refresh. Klaimnya confirm karena dia merah tebal gitu ya. Berarti kita lihat di sini confirm down market karena merah tebal. Berikutnya carnya 3, kita masukkan di sini 3 gitu ya. STD-nya 8 gitu ya. Teman-teman sebenarnya tinggal masukin aja 8, nanti sini keterangannya. Kalau teman-teman ngerti Excel bisa dibikin. Jika current lebih kecil dari STD maka keterangannya muncul valid gitu. Jadi validnya ini bisa setup aja biasa. Terus saya kalau di convert down di sini otomatis sell juga bisa dibikin. Atau di sini dipilih apa? Dipilih drop down juga bisa ya. Rival UFO-nya 62977, saya masukkan di sini. 0,62977, maka TP-nya udah otomatis masuk 0,63 gitu ya. Final targetnya saya akan masukkan di sini, final target kita 0,63. Oke. Final targetnya di bawah sini. Tuh 0,63 gitu ya. Step 1, step 2. Oke, sekarang kita masuk ke step 3, teman-teman. Step 3 adalah entry gitu ya, entry. Kita lihat teman-teman entry-nya. Kita punya area UFO yang overlapping gitu ya. UFO merah ini. Di sini. Overlapping dengan UFO di atasnya, dan kalau ditambahin semuanya pasti sampai ke sini. Jadi ini jadi drop, base, drop, base, drop, base, drop. NZD USD 21 menit. Oke. Kita akan masukkan angka proximalnya 0,64608. 0,64608 gitu ya. Dengan stop loss di 0,6484, kita masukkan distelnya 0,6484 gitu ya. Jadi kita akan entry di 6460, SL di 6491. Oke, kita akan entry di sini. Kita akan entry di 6460, SL di 6491. Jadi ini adalah NZD USD. So far ada pertanyaan teman-teman NZD USD? Ini drop, base, drop, base, drop, base, drop. Jadi ini level on level, ya, level on level, ya. Level on level. NZD USD 21 menit. Sebentar, sambil nunggu pertanyaan saya akan ngecek.
Hilang, Papa. Iya, sayang. Kami nih. Nanti telepon naik. Jangan, Nak. Nah. Aduh, udah pencet-pencet apa lagi, live? Oke. Itu area entry-nya kelebaran nggak, Mas? Oke sih, masih oke ini. Ini buat saya masih oke. Buat saya masih oke, 1:1 di situ. Jadi ini masih oke. Masih reasonable untuk entry NZD USD. Jadi ini drop. Jadi ini sekarang teman-teman belajar gimana cara mengcombine area yang level on level gitu ya. Ini level on level, ini drop base drop. 3 kali level on level. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Oke. NZD RR-nya bukannya nggak menarik. Buat saya masih menarik, teman-teman. Karena 1:1-nya di sini dan let me see. Kita lihat hampatnya. Hampatnya oke kok. Hampatnya oke. Ini cukup menarik. NZD USD ya. 21 menit. Mas, tadi saya ada setup di TF21 climate confirm EMA9 di lebih EVO, namun ditembus sekarang di bawahnya ada area EVO lain dengan EMA9 di TFH1. Ya, di apa Mas Hasbi? Di apa? Di pair apa? Kalau level on level ambil yang tengah sama atas boleh nggak? Boleh. Resikonya nggak ke-fill. Ambil segini misalnya, boleh nggak? Boleh. Resikonya nggak ke-fill ya, resikonya tidak ter-fill. Jadi kalau kita mau entry di NZD USD 21 menit, GU-nya turun ya. Harusnya kita pindahin TP-nya, kita pindahin aja tadi GU-nya. Gimana ceritanya tadi? GBP USD. Bentar teman-teman, saya akan pindah ke 55. GU55 final target kita harusnya di 124672 gitu ya. Saya akan pindahin di sini GBP USD sell gitu ya. 124672 saya akan masukkan 1,24672. Harusnya TP kita pindah ke 12470. Saya akan geser dulu, modify TP-nya 1,2470. Kita pindahin ke situ. Yang ini kita juga bisa di sini juga klik kanan modify. Kita bikin 1,2470. Oke, udah dua-duanya aman. Udah pindahin TP-nya ke revalue FO terdekat di edge time frame gitu ya. By the way teman-teman, kemarin saya entry-nya di bawah banget gitu ya. Saya entry-nya ngikutin rule gitu ya. Saya kemarin entry-nya di bawah sini. Di bawah sini. Harusnya entry-nya dekat-dekat sini. Oke. Alright, NZD USD, saya balik ke NZD USD tadi. 21 gitu ya, saya akan entry sekarang. Kita entry di 6460, SL di 6491. NZD USD kita akan pakai 15 karena ini. Saya gantinya ke H4 supaya teman-teman bisa monitor. Oke. Oke, ini areanya gitu ya. Drop tadi. Saya akan masukkan ini. Sell 6460 0,6460 dengan stop loss 0,6491, periksa 0,5% dengan RR 1:1. Kita klik place order dan kita akan ambil sisanya 1:3, place order. Nah, kita udah punya entry stop dan stop loss, entry stop, safety target ya. Saya akan tutup pintu. Oke, saya akan cek pertanyaan lagi.
Euro USD. Oke, Euro USD tadi masnya entry di H4 kena level di H1. Let me see Euro USD tadi entry-nya buy atau sell, Mas? Buy ya, buy dengan climate expired mungkin ya. Atau sell? Kalau sell di mana? Saya enggak bisa. Mas Hasbi, Mas tadi saya setup di TF21 climate confirm Mas di dalam 6 itu yang dibanyak ada area UFO lain dengan EMA 9 di TF H1. Berarti kan H1-nya buy, H4-nya harusnya sell. Tapi saya nggak nemu, Mas sell-nya berdasarkan apa? Pertama climate-nya nggak confirm atau tadi pagi. Waktu di sini, tapi kan H4 nih 6 candle paling hari ini harusnya. Hari ini harusnya nggak ada setup sell. Oke, Mas enggak kalau jenengan per mana saja yang nggak pas, yang nggak Mas senang, yang jarang Mas entry posisi. Korbannya di NZD itu bagus nggak Mas? Saya biasanya nggak suka per yang spreadnya lebar, misalnya Euro NZD, GBP NZD gitu nggak gitu suka. Karena spreadnya lebar sih, bukan karena saya nggak suka pernya. Kalau yang dimaksud adalah ekor ini, ini oke, nggak masalah. Ini apa sih? Kalau yang dimaksud adalah ekor ini nggak masalah, ekor merah ini. Nggak ada masalah itu nggak apa-apa. Oke, NZD USD aman gitu ya. Kita akan langsung ke Euro GBP. Euro GBP 21 menit. Climate-nya nggak confirm. Euro Yen. Euro Yen kita punya confirm down market gitu ya. Euro Yen saya akan bersihkan semuanya dulu. Oh, sudah ke field ya, telat dikit ya. Sudah telat dikit, teman-teman. Tadi harusnya ini ada area yang menarik ini ya. Kalau tadi segini, oh belum close candle-nya. Ini ada area yang cukup menarik buat saya. Berarti saya harus mundurin. Kalau tadi teman-teman lihat ini, harusnya ada satu area yang lumayan menarik di sini gitu ya. Ini drop base drop ini cukup menarik gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat ini gitu ya. Kita punya confirm down market dan kita punya drop base drop ini. Minusnya apa teman-teman? Minusnya ini berada di dalam sini ya. Ini which is not good setup gitu ya. Di kehidupan nyata juga kemungkinan besar ini diabaikan gitu ya. Nggak begitu menarik karena kita punya white space di belakangnya, teman-teman nempel sama white space. Jadi ini lower probability. Lower probability bukan berarti pasti nggak work, tapi namanya lower probability. Oke. Tadi udah ke field gitu ya. Sudah ke field dan sudah 1:1 kayaknya. Sudah ke field dan sudah 1:1 harusnya, apa belum? Udah lah ya 1:1 ini harusnya. Ini berapa itu? Itu 53 tambah 6 tambah 7 70 harusnya 60. Oh, dia overlapping dengan area di atasnya ya. Overlapping. Oke, sekarang posisinya Euro NZD USD, teman-teman, Euro Yen. Klaimnya confirm gitu ya, klaimnya confirm dan kita punya area UFO seperti ini, which is ini valid, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini valid, ada UFO, ada EMA 9-nya, harusnya sekarang entry dan sudah floating profit. Karena kita telat, kita nggak akan paksakan entry. Ini ada area UFO di sini. Kalau teman-teman mau entry, silahkan. Saya udah telat, saya nggak pernah paksain. Kalau saya nggak pernah paksain entry, teman-teman. Saya tidak pernah paksain entry karena saya berusaha untuk nggak entry kalau telat gitu ya. Euro Yen. Ini udah telat ya. Tapi ini tadi ada 2 UFO yang cukup oke. Ini sekarang harga baru masuk dalam UFO lain. Makanya warna hitam dan udah nggak fresh. Satu lagi, Euro Yen ini adalah rally base drop. Kalau rally base drop saya biasanya pertimbangkan, nanti saya akan bahas di alumni aja after ini. Rally base drop, kita akan bahas khusus rally drop. GBP CHF bagus nggak Mas? Oke aja, nggak ada masalah. H4 Edge rasanya Mas Filbert. Oke, mungkin Euro AUD confirm up market gitu ya, confirm up market. Tadi harusnya ada setup di sini mungkin. Kayaknya ada setup tadi. Kita lihat kalau saya mundurin ke sini ada area UFO-nya enggak? Oh, nggak ada ya, nggak ada UFO-nya. Nggak ada UFO-nya, Euro Chat, nggak ada area UFO-nya, Euro AUD, Euro CAD,
nggak confirm. Euro CHF nggak confirm. Euro NZD yang kemarin kita SL. Sekarang claimantnya confirm dan kita punya area. Secara struktur areanya oke, mirip ya. Ini mirip kayak NZD USD. Mirip kayak NZD USD, Euro NZD itu di sini, segini areanya. Bisa di overlapping sampai ke sini kalau mau, atau mau ambil ke sini juga boleh. Ini ada area yang menarik di Euro NZD gitu ya. Euro NZD kalau hot forex-nya zero spread, spreadnya masih lumayan sih. Euro NZD di hot forex zero spread itu berapa? Kalau teman-teman pakai Euro NZD, hot forex-nya bukan zero spread, itu spreadnya tinggi banget. Lihat, Euro NZD spreadnya 69. Mati aja spreadnya 7 pips. Tapi kalau di hot forex zero spread, Euro NZD 2 pips masih oke ya, 2 pips. 2 pips masih masuk akal Euro NZD. Kalau non zero spread, spreadnya mabok ya, makanya saya nggak mau entry kalau non zero spread. Kalau non zero spread, nggak akan entry di Euro NZD. Oke, ini cukup oke, menarik teman-teman, Euro NZD. Kita akan masukkan angkanya, in case teman-teman entry ini. Sekali lagi, ini buat data gitu ya, buat data. Nah, ini cukup oke, ada PLN, kita punya PLN juga. Dan let me see, so far cukup oke ya, Euro NZD oke. Saya masukkan di sini Euro NZD. Confirm up, current-nya 5, standarnya 7 gitu ya, berarti valid. 5 lebih kecil dari 7 valid gitu ya. Sisi buy, revalue UFO-nya jauh banget teman-teman di sini. Revalue UFO-nya 1,76951. Ini TP kita lihat proximalnya. Kalau teman-teman mau pakai yang bawah ini 74809, 74556, 1,74809, 1,74556 gitu ya. Dan enggak 809.556. Maka kita akan entry di 7483 SL di 1745. Oke, kita akan entry di sini. Oke. 745. Oke, jadi segini areanya. Ini Euro NZD. Euro NZD cukup menarik. Kita akan entry aja, teman-teman. Tapi kita udah punya entry NZD USD. Ingat ini correlated sama-sama NZD, makanya bentuknya mirip gitu ya. Jadi kalau NZD USD SL, kemungkinan besar Euro NZD juga ikutan SL karena NZD-nya bergerak searah. Jadi be careful. Oke, saya nggak akan entry. Saya udah punya entry NZD USD di sini tadi. Euro NZD di sini. Oke, Euro NZD ini ya. Kalau teman-teman lihat NZD semuanya bergerak searah ya. Ini Euro NZD, NZD-nya di belakang, GBP NZD, NZD-JP, NZD-nya di depan, berarti teman-teman lihat punya drop base drop di sini, H1. Structure wise ini oke, drop base dropnya. Ini ada rally base rally di sini, ada rally base rally di sini, ada drop base drop di sini, drop base drop di sini, NZD CHF gitu ya, sama drop base drop di sini. Makanya semuanya mirip gitu ya. Jadi semua NZD akan mirip. Jadi kalau satu zone ini bisa fail, yang lain kemungkinan besar akan ikutan fail gitu ya. Jadi kalau harus pilih satu ya pilih yang paling bagus strukturnya. Alright. Atau perhatikan, nonton video saya tentang korelasi itu ya. GBP CHF bagus nggak Mas? Mas ada teman bilang bahwa mana ada broker kasih zero spread, pasti broker bandar katanya. Zero spread itu bukan zero spreadnya Mas. Zero spread itu maksudnya start from zero Mas. Temenmu berarti nggak tahu arti zero spread. Ya boleh-boleh aja sih, teman kan boleh ngomong apa aja. Kita punya banyak teman yang suka ngomong apa aja kok dan sah-sah aja. Zero spread itu nggak zero, teman-teman lihat dong, zero spread itu start from zero maksudnya. Ada yang 0.3, 0.4, 0.2 gitu, USD 0.3. Euro USD 0.4 gitu.
Tapi memang kan kita biasanya ngejudge sebelum tahu lebih dalam tentang apa yang diomongkan. Dan normal. It's very normal ya. Zero spread itu start from zero, bukan zero. Kalau spreadnya zero ya aku juga mau. Nggak mungkin zero spreadnya. Teman Anda benar, tidak mungkin zero. GBP Yen tidak confirm, GBP AUD GBP AUD confirm up market gitu ya. GBP AUD confirm up market, kita nggak punya area UFO. Ini kemungkinan di 15 ada areanya, kita lihat. Magic nggak ada di 15 ternyata. Di 15 ternyata tidak ada ya. Oke. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan Mas. Goldman Sachs itu SBR-nya apa sih Mas? SBR itu apa? Sebenarnya apa sih Mas? Sebenarnya Goldman Sachs ya institusi fund manager. Oke. Sekarang saya akan bahas pertanyaan Mas Anggara Rizky. Kapan kita pakai 55, kapan kita pakai 60? Jadi ini pertanyaan bonus ya, 55 dan 60. Kayaknya rule-nya udah teman-teman udah hafal semua dan tidak begitu menarik. Mas Hasbi ngirim USD buy. Time frame 21 sell. Time frame 55 buy. Oke. Tadi claimnya confirm Mas? Harusnya nggak confirm di 21 soalnya. Nggak tahu kalau tadi confirm ya. Kalau tadi confirm ya nggak apa-apa. Mas nggak salah karena you trade what you see gitu ya. Oh, Masnya buy juga. Oke, Masnya buy di sini dan SL. Masuk akal, masuk akal. Sorry, saya salah nangkap. Berarti Masnya buy di 21 dan SL. Karena di bawahnya ada 55 ya. Nggak juga sih. Kebetulan aja 21-nya SL. Ada hari di mana dia ngerespon 21 dan TP dan yang 55 nggak kepanggil, Mas. Nothing wrong. Mas melakukan hal yang benar. Jadi Mas entry di RBR ini ya. RBR di 21 ini atau DBR boleh juga dibilang dia harga tembus dan SL. Ya udah kalau SL ya nggak ada masalah. SL aja udah. Nggak ada yang salah kalau sama setupnya. Nggak ada yang salah sama setupnya. Aman kalau itu aman. Trade only what you see, not what you think. Kalau Mas lihat 21 ya entry 21. Perkara di bawahnya ada daily 55 bukan urusan kita. Kalau pas SL yang penting SL-nya risk pribadi aman gitu ya. Mas kalau pair NZD paling bagus strukturnya yang mana Mas? Sebenarnya yang bagus ini informasinya. Sebenarnya yang informasinya oke nih, tapi kan nggak masuk rule ya. So far sih nggak ada yang begitu gimana. Saya kan maunya yang kelihatan gampang ya, RBR. Kalau teman-teman lihat RBR ini sih menarik. Gimana sih dia? Ctrl B. Ganti warnanya dulu jadi biru. RBR ini sih bentuknya menarik. Ngomongin struktur ya. Tapi ingat struktur kalah sama lokasi gitu ya. Selebihnya mirip-mirip semua. NZD Yen ini lumayan oke. NZD Yen. Drop-nya cukup oke. Minus ekor panjang ini. Tapi yang lain bentuknya sama kok. NZD Yen yang kita entry juga lumayan oke. Yang lain oke. Kita ngomongin struktur only ya. Tentu aja kalau struktur harus match semuanya. Climate, EMA 9 dan segala macam. Sebaiknya tetap match gitu ya. Mas Carin bagaimana ya? Base-nya panjang ya? Oke, Mas Ben kirim setup. Ini GBP CHF 55 ini bentuknya sama kayak GU. Bentuknya sama kayak GU. Structure wise saya nggak suka bentuk base-nya, tapi lokasinya lumayan. Biasanya saya nggak ambil. Karena ingat saya hanya entry yang gampang-gampang aja. Saya hanya entry jika terlihat mudah. Tidak ada yang salah sama entry-nya, Mas. In fact, ini ada di bawahnya ada white space, bagus. Di bawahnya ada white space, areanya di atasnya. Lokasinya oke, tapi strukturnya nggak suka saya. Saya maunya drop base drop atau RBR yang gampang dilihat aja. Yang clean. Kita tahu nih drop base drop. Ya. Ini kan RBR gampang. Saya maunya yang gampang-gampang gitu aja. Kayak ini misalnya NZD-CAD ini lumayan bagus nih. NZD-CAD ini kita ngomongin struktur ya tadi, ada yang nanya struktur. NZD-CAD ini bagus nih strukturnya. Ini kan drop base drop nih. Tidak akan ada perdebatan di sini yang bilang ini bukan drop base drop. Drop base drop. Ini enak, gampang. Semuanya yang gampang-gampang kayak gini aja. Ya kalau saya mundurin, contoh lagi struktur yang bagus adalah ini.
Halo teman-teman, do you hear me okay? Nih ready nelpon, gak ada suaranya. Sekarang gimana suaranya, aman? Ngilang suaranya, asik sendiri. Help, teman-teman gimana suaranya, aman? Clear, sip, oke balik. Kenapa tiba-tiba hilang suaranya? Nggak ngerti saya. Aman. Tadi saya terakhir ngomong apa ya? Terakhir saya ngomong apa tadi? Begitu suaranya hilang. Terakhir tadi ngomong apa teman-teman? Terakhir tadi bahas apa? Lokasi, Mas. Oke. Jadi ingat struktur lokasi. Struktur itu skornya di atas lokasi itu skornya di atas struktur. Tapi saya pengennya strukturnya bagus gitu ya. Saya pengennya strukturnya bagus. Jadi struktur bagus itu apa? Jadi ciri-ciri struktur bagus itu adalah very clean drop base drop atau very clean rally base rally. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di chart, kalau saya kecilin chartnya kayak gini, teman-teman langsung lihat, wah ini drop base drop, ini RBR, ini drop base drop, ini RBR gitu ya. Ini drop base drop. Saya bisa lihat clean drop base drop atau RBR. Jadi outstanding. Kayak saya akan kasih lihat Firefox saja. Jadi kalau teman-teman lihat seketika teman-teman langsung tahu itu rally base rally atau drop base drop, itu kelihatan gampang ya. Ya ini kan rally base rally, drop base drop. Jadi kalau semakin clean semakin oke. Misalnya ini kan drop base drop. Ini saya bisa lihat dengan sangat jelas nih. Kalau teman-teman bingung ini drop base drop atau RBR atau DBR ya, kalau bingung berarti nggak jelas. Segampang itu. Kalau nggak jelas saya nggak mau trading karena saya hanya trading kalau gampang aja. Saya nggak mau resikokan uang saya untuk sesuatu yang saya nggak gampang. Misalnya saya mundurin chartnya misalnya. Ini contoh, kita ngomongin struktur aja, ini drop base dropnya jelas nggak jelas. Kita bisa lihat ini drop base drop. Nah ini tidak ada EMA 9-nya dan counter climate. Kalau teman-teman ingat pelajaran kemarin, kenapa drop base drop ini work? Simple. Fill order, unfill order di atas, di bawahnya fill order. Ingat materi kemarin? Drop base drop, go. Ya kenapa ini profit? Ya karena ini unfill order, fill order, formasinya gampang. Drop base drop, jelas kelihatannya ya. Jelas. Ini teman juga bisa lihat di sini dengan jelas ini RBR, rally base rally ya. Happen to be ada EMA 9-nya ya. EMA 9-nya agak ke atas sih. Ini bisa diambil sebegini. Ini RBR. Dan di sini ada plusnya RBR quick retest ya. RBR quick retest, berarti bagus. Ini contoh lain yang gampang kelihatan, teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas ini adalah drop base drop. Ya walaupun cuma turun dikit, tapi ini sekali lagi ini lokasinya penting, tapi saya cuma ngomongin formasi. Teman-teman bisa lihat formasinya oke, drop base drop. Jadi kalau formasinya drop base drop atau RBR dan clean, at least dia mantul lah, dihargain dikit. Nah masalah dia TP-nya jauh atau tidak itu tadi tergantung lokasi. Jadi zone itu selama dia DBD dan RBR harusnya tetap akan memantulkan harga. Nah jauh atau dekat memantulkannya itu tergantung dari lokasinya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ini drop base drop, gampang kan? Saya bisa lihat dengan gampang. Pokoknya zone itu kalau kelihatan dengan gampang berarti diambil gitu ya. Kalau susah ya berarti bukan gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat, wah kenapa ini work mas? Karena ini drop base drop. Di bawahnya adalah white space. Wis gitu-gitu aja, ya. Trading tuh ya cuman gitu-gitu aja pada akhirnya. Dan kebetulan ada EMA 9-nya gitu ya. Mana lagi? Kalau saya lurusin chart kayak gini, saya nggak nemu lagi yang bagus. Set dah. Kalau kayak gini, keriting kayak gini saya nggak akan trading teman-teman. Keriting kayak gini kan saya nggak lihat area outstanding yang langsung kelihatan sebagai drop base drop. Ini juga nggak jelas. Kayak gini ini nggak ada yang jelas, nggak trading sampai di sini. Saya nemu ini outstanding, gitu ya. Ini kita bisa lihat ini clean, drop base drop, gitu ya.
Tuh, ini di sini. Ini kayak gini, white space. Mana lagi? Saya pengen ngasih lihat area yang kelihatan gampang. Kalau teman-teman lihat langsung outstanding areanya. Kalau nggak outstanding berarti nggak oke. Ini juga drop base kelihatan gampang. Oke. RBR ini kelihatan gampang. Rally base rally. See? Dia touch di situ naik gitu ya. Ini kelihatan gampang, cuman nggak kesentuh ya, nggak kesentuh. Tapi ini kelihatan gampang. Oke. Ini nggak terlalu gampang, tapi ini RBR. Saya sih bisa ngelihatnya dengan gampang. Saya bisa lihatnya dengan gampang, ini RBR quick retest gitu ya. Dan kebetulan ada EMA 9-nya, kita bisa gabungkan level on level. RBR quick retest. Dan seterusnya. Jadi teman-teman lihat aja ini RBR, gampang. Jadi kalau teman-teman ngikutin ini terus-menerus gitu ya, ngikutin RBR yang bikin new high atau new low, lihat ini juga gampang, ini drop, base, drop, tidak perlu perdebatan, kita bisa lihat dengan gampang. See? Mana lagi? Ya gitu aja terus. Nih kayak gini nih gampang nih. RBR gampang nih. Lokasinya nggak oke, tapi secara struktur kita bisa lihat ini RBR gampang. Kita bisa lihat dengan jelas kalau ini RBR. Kita lihat di ujung. Kesentuh nggak? Ini sih belum kepanggil ya. Kalau saya lihat ke ujung, dung. Belum pernah kembali ke sana ya. Harga nggak pernah kembali ke sana. Sekali lagi ngomongin struktur, kan teman-teman lihat di chart langsung outstanding nih, area ini kan langsung outstanding, langsung kelihatan sama mata, kalau matanya udah terlatih gitu ya. Jadi teman-teman bisa scrolling kayak gini, saya bisa langsung kelihatan, oh ini RBR, drop base drop, itu langsung bisa lihat. Oh ini drop base drop, ya, yang gampang aja, ini nggak ada apa-apa, oh nggak ada apa-apa. Lagi ini nggak ada yang apa, nggak ada yang jelas. Kalau nggak ada outstanding kayak gini nih, saya udah langsung skip itu aja nih, kayak gini saya nggak berusaha trading. Karena nggak jelas nih white space nih, kayak gini-gini saya nggak jelas, saya nggak pengen trading. Saya mau kalau gampang aja jelas, misalnya ini, teman-teman bisa lihat ini dengan jelas kan? Saya akan disable ini dulu namanya. Teman-teman bisa lihat ini drop base drop. Kalau ini kan jelas nih gampang. Walaupun akhirnya nggak tahu ini SL atau nggak, saya nggak tahu ya. Kalau dikasih 7 SL atau nggak. Tapi intinya kan teman-teman bisa lihat ini areanya gampang. At least ini kalau touch ini 1:1 tetap ini drop base drop. Clean, outstanding, gampang. Ini juga teman-teman bisa lihat area ini nih. Ini drop, base, drop. Gampang kan kelihatannya. Di bawahnya juga ada drop, base, drop. Kalau teman-teman entry sell yang bawahnya dengan buffer stop loss juga harusnya belum SL. Ini juga drop, base, drop. Jadi saya secara pribadi teman-teman saya hanya entry jika gampang aja. Ini misalnya, ini kan udah counter nih, tapi karena strukturnya kan jelas nih gampang. Teman-teman bisa lihat ini rally, base rally. Oke. Gampang kelihatannya. Ya tetap akan dihormatin kok tuh lihat. Rally, base rally, touch. Jadi good structure yang bagus untuk sebuah area tetap akan dihormatin. Nah, masalah dia TP3, TP4, TP5 lokasinya akan menentukan. Tapi kalau cuman mantulin dikit ya tetap mantul teman-teman. Nah tapi bedanya kalau udah kayak gini nih teman-teman lihat kayak gini, wah ini kan nggak ada yang gampang nih. Kalau nggak gampang ya nggak usah dipaksain sampai nemu yang gampang. Sampai nemu yang gampang. Kalau teman-teman lihat ini kan lebih gampang nih. Wah ini bisa kelihatan drop, base drop, base drop. Nih gampang dan work just fine gitu ya. Ini touch di sini, ini entry di sini kita kepanggil di situ. Nah, tapi kalau teman meruntuk lagi bawahnya, oh iya, ternyata di bawahnya adalah fill order. Gitu aja terus. Latihan matanya, narik-narik ke belakang kayak saya. Nih, drop base drop ini kelihatan gampang. Outstanding. Kalau kelihatan gampang ya biasanya enak. See?
keriting kayak gini tidak jelas. Ya, tidak jelas. Nih, kalau nggak kelihatan gampang nggak usah. Ini gampang nih misalnya. Dia ditembus karena lokasinya salah, karena dia di dalam white space. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Secara struktur dia tetap harga tetap berhenti di situ. Begitu berhenti jadi flip, nanti teman-teman akan ketemu pembahasan flip, jadi profit gitu ya. Ini juga rally base rally, white space di atasnya gitu ya. Jadi sesimpel itu. Jadi lihatnya gampang, outstanding. Jadi kalau ditanya Mas, ini valid, Mas Angga entry enggak? Gampangnya gini. Teman-teman pasti tahu saya entry atau enggak. Kalau teman-teman lihat bagus banget, pasti saya entry. Kalau bagus, gampang dilihat, pasti saya entry. Kalau nggak gampang dilihat, saya pasti nggak akan entry. Sesimpel itu. Karena saya kan nggak jago, teman-teman. Karena saya nggak jago, ya saya tidak berusaha menebak market mau kemana, orang saya nggak ngerti. Karena saya nggak jago, saya nggak tahu banyak hal, teman-teman. Jadi saya cuma tahu yang saya tahu aja, dan yang gampang aja. Kalau gampang ya saya entry, kalau nggak gampang ya nggak entry. Kalau kayak gini nih, Euro NZD ini kayak gini bingung nih. Ada areanya nggak, Mas? Nggak ada, ya udahlah, nggak entry, mati aja. Kan nggak harus entry kan gitu. Sampai saya nemu yang gampang, misalnya. Kalau ini kan gampang nih, kita semua sepakat ini drop is drop. Tuh, ini kita semua sepakat ini drop is drop. Baru saya akan entry. Dan kebetulan di bawahnya ada white space gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya selalu bilang hanya trading jika semuanya terlihat jelas, hanya trading jika semuanya terlihat mudah. Dan I mean it. Itu benar-benar gitu. Benar-benar hanya entry kalau gampang, hanya entry kalau mudah. Kalau teman-teman bingung, waduh ini distelnya banyak. Aduh ini di overlapping nggak ya areanya, digabungin apa nggak ya? Skip, nggak usah entry. Sesimpel itu trading. Trading itu tidak gampang, sekali lagi saya nggak bilang gampang, tapi simple gitu ya. Kalau teman-teman cuma fokus sama rule yang baku, cuma fokus sama area yang valid, cuma fokus sama yang cantik-cantik aja, saya yakin pasti survive selama teman-teman punya money management yang baik, punya risk reward yang bagus. Bedanya di luar sana banyak orang yang jagoan, karena dia jagoan, dia pengen menebak kemana arah marketnya, dia pengen tahu, dia nggak pengen move semua, dia taunya semua arah market dia tebak, ini nanti berhenti di sini, balik ke sini, berhenti di sini, turun ke sini, berhenti di sini, berhenti di sini, dia akan ngejar ini, ngejar itu, dan segala macamnya. Ya akhirnya nggak kemana-mana, gitu ya. Kalau saya, karena saya nggak jagoan, ya saya cari yang gampang-gampang aja. Kalau nggak gampang, nggak mau. Ibaratnya kalau saya mau bertanding, saya hanya mau yang udah pasti menang, yang kemungkinan menangnya gede. Saya hanya masuk ke kompetisi yang kemungkinan saya menang gede. Ya nggak apa-apa, walaupun cupu lawannya anak kecil, ya nggak apa-apa, yang penting menang. Gitu ya. Nggak harus jagoan. Mudah-mudahan nangkap konsepnya ya teman-teman. Itu style saya trading. Jadi kalau teman-teman tahu setup saya ya yang gampang-gampang aja. Kayak GBP USD tadi yang saya bahas, GU, GBP USD di kehidupan nyata ini saya nggak akan entry karena areanya nggak terlihat mudah. GBP USD 55 atau H1 areanya nggak terlihat clean. Kalau nggak terlihat mudah ya saya nggak akan entry gitu ya. Walaupun sekarang kita akan floating dan dia akan profit dikit mungkin kalau dia close TP, tapi teman-teman lihat, saya nggak bisa lihat ini sebagai drop yang clean, nggak kelihatan gampang. Kalau nggak kelihatan gampang ya bukan makanan saya gitu ya. Beda kalau ini kan kita bisa lihat, ini rally base rally ini clean, teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas dan gampang. Dan tuh rally base rally clean. Ya kebetulan work. Fokus sama yang gampang-gampang aja. Ya memang akan jarang entry, tapi kan ya nggak apa-apa. Oke. Saya justru gagal fokus kalau lihat yang cantik-cantik, Mas. Siap Mas trading jika terlihat mudah. Mas lagi bahas struktur, lebih pilih leg in yang Marubozu atau leg out yang Marubozu? Leg out yang Marubozu. Leg out yang Marubozu. Kalau bisa dua-duanya Marubozu. Tapi kalau sebisa mungkin leg out-nya at least bodinya lebih dari setengah dan dia close di, jadi leg out, saya tulis di sini leg out. Ini minimal ya, minimal body di atas 50% dari panjang candle, dari range gitu ya, ekor ke ekor. Dan close di 1/3 bawah atau atas gitu ya. Jadi gini. 1/3.
Jadi saya maunya tidak hesitation. Jadi saya pengennya at least, sorry, kalau saya punya Fibonacci gitu ya, saya akan pakai Fibonacci. Saya akan bikin di sini 0,33 sama di sini 66 gitu ya. Oke, kalau dia drop candle merah berarti at least dia close-nya di sini. Kalaupun misalnya ada ekornya, nah kayak gini at least segitu ya. Dia harus close at least di sepertiga bawah kalau drop, dan bodinya harus segede gitu at least ya. Jadi kalau misalnya dia bodinya gede gitu ya, tapi close-nya di sini, gini saya nggak begitu suka. Misalnya begini. Ini ekornya panjang, tapi ekornya di dropnya panjang. Ini drop base drop ya. Dengan asumsi ini drop base drop, kalau kayak gini saya nggak suka. Saya maunya at least dia ngelewatin sepertiga bawahnya itu close layoutnya. Untuk candle hijau sama juga. Kalau hijau berarti at least dia close di sepertiga atas. Ya. Jadi kalau dia close-nya hesitation gitu ya misalnya. Misalnya dia close-nya di sini gitu ya. Ya dia 50% sih, tapi close-nya nggak terlalu atas-atas banget segini gitu ya. Saya nggak akan gitu suka ya. Jadi saya maunya dia close-nya juga deket-deket sama bawahnya. Ekor di close-nya nggak terlalu panjang. Jadi kayak gini ini juga nggak ideal. Let me ya nggak baca begitulah. Gini juga nggak ideal. Jadi itu struktur bagus tapi nggak ada EMA 9 gimana? Balik lagi itu ke konservatif atau agresif ya. Sebaiknya Mas tes dan Mas ambil keputusan berdasarkan hasil tesnya. Karena ada hari di mana nggak ada EMA 9-nya work, ada hari di mana EMA 9-nya nggak work, ada hari di mana ada EMA 9-nya work, nggak ada EMA 9-nya nggak work. Jadi selama Mas tahu datanya dan Mas nyaman dengan angkanya, dengan angka win rate-nya, boleh aja ada EMA 9 atau nggak ada EMA 9-nya. Karena pada akhirnya yang nggak ada benar atau salah dalam trading itu. Ini aturan itu adalah antara diri kita dan diri kita sendiri dan mechanical. Makanya di awal saya bahas ekspektasi, tes, dan ukur sampai akhirnya nyaman atau tidak rule-nya dan profitable. Profitable dan nyaman itu dua hal yang berbeda soalnya, Mas. Bisa jadi profitable, tapi kalau nggak nyaman buat apa? Kan kita hidup ini pengen tenang. Gitu ya. Kita hidup ini pengen tenang, bukan pengen... Ya, kayak misalnya gini, saya trading di M15, saya profitable, tapi saya tidak nyaman. Karena M15 tuh ngecek chart terus-terusan. Boleh nggak? Boleh trading M15. Kalau nyaman, saya nggak nyaman. Jadi gitu ya. Mas maksudnya tadi digabung dengan level on level apa ya? Level on level tadi seperti NZD USD 21. NZD USD ini kan teman-teman cari namanya level on level. Drop, base, drop, base, drop, base, drop. Makanya ada 3 level nih. Kalau saya aktifkan auto UFO-nya, levelnya ada 3. Levelnya ada 3, makanya drop, base, drop, base, drop. Structure wise oke. Saya bisa lihat ini drop, base, drop, base, drop, base, drop. Jadi nggak ada masalah. Oh, saya nggak punya auto UFO di situ. Jadi level on level kan, makanya kita gabungkan menjadi satu. Jadi level on level ya dua level yang berdekatan. Biasanya drop base drop base drop itu saya suka. Dia kalau dia punya drop base drop base drop dia bagus biasanya. Contoh lain USD CHF di 55, kemarin kita ada entry USD CHF 55 yang barusan TP3 gitu ya. Nah, ini level on level. Teman-teman bisa lihat ini drop base drop base drop. Nah, kita gabungin level on level ini barusan TP jauh ya.
Ini saya matiin tadi itu ya. Nah, ini drop. Kebetulan ada EMA sebelahnya juga kalau nggak salah. Kalau saya ambil yang daily, ya. Tuh, drop ada EMA 9. Jadi ini level on level. Jadi level on level tuh cuman 2 level yang apa? Yang berdekatan gitu ya. Oke. Itu level on level. Berarti layout yang baik close dengan seminim mungkin ekornya ya Mas untuk leg in-nya. Kalau leg in nggak terlalu sensitif kalau leg in. Kalau layout sebaiknya ya. Lihatin aja area-area yang saya ambil. Pasti layoutnya mostly benar-benar candle yang gede ya. Layoutnya candle gede. Saya bisa mungkin layoutnya candlenya gede-gede kayak gini misalnya rally base rally. Saya ngomongin structure ini lokasinya salah, tapi ingat ini structure wise. Ini oke. Leg-in, base, leg-out-nya gede. Ya, walaupun idealnya leg-in-nya juga gede, tapi yang paling sensitif adalah leg-out. Yang leg-out-nya kita pengennya candle-nya gede, Marubozu ya. Dengan ekor seminimal mungkin. Semakin sedikit ekornya semakin bagus. Ya, at least toleransinya berapa ya? Toleransi selama ekornya tidak ngelewatin sepertiga dari body candle-nya, ekor yang bawahnya, atau atasnya kalau dia drop, kalau bawahnya berarti pas rally, maka masih bisa ditoleransi. Batasannya itu. Oke. Ini contoh lain yang strukturnya bagus, bisa lihat drop, base, drop. Ini struktur wise bagus. Ini sekali lagi kita ngomongin struktur, bentuknya bagus ya. Kita bisa relate semuanya dengan bentuknya ini. Ternyata SL, ya udah SL aja. Bukan berarti strukturnya bagus terus pasti TP kan. Tapi ini kan gampang nih, drop, base, drop. Gampang. Ada EMA 9-nya. SL ya. Kalau kita look left ya karena kita berada dalam big white space gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ada entry di situ dan SL, saya merasa baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi kan ini gampang nih, drop, base, drop. Jadi strukturnya oke. Bentuk base-nya juga rapi. Ya. Jadi drop, base-nya rapi, strukturnya layout-nya oke, itu struktur yang bagus. Jadi struktur yang bagus itu gampang dilihat ya. Oke. Ini juga secara struktur lumayan bagus. Minus ekornya panjang-panjang. Ini ekornya panjang-panjang banget. Atas bawahnya ekornya panjang-panjang banget. Versus ini secara struktur mendingan. Ini drop, base drop lumayan clean. Minusnya too much candle di belakangnya ya. Minusnya too much candle di belakangnya. Sebisa mungkin belakangnya clean. Tapi kalau ngomongin struktur, kalau candle di belakang ini dihilangin, nggak ada, dianggap nggak ada gitu ya. Kita anggap tidak ada gitu ya teman-teman. Kita cuma ngomongin structure, drop, base drop ini adalah good structure. Salah lokasi. Tapi ngomongin structure ini oke. Oke, drop, base drop. Masa enggak? Mas, tadi pilihan TF sudah dibahas kah? Wifi putus nyambung. Udah Mas, sampean kelewatan. Lokasi salah maksudnya, ya lokasi yang salah maksudnya tidak di tempat yang tepat. Yang namanya lokasi yang tepat itu kan tidak di dalam white space, ada EMA 9, ada PLN. Ini ada PLN-nya, tapi tidak ada EMA 9-nya dan belakangnya jelek. Makanya lokasinya salah. Ya nggak salah sih dia. Tidak tepat lokasinya. Lokasinya nggak tepat gitu ya. Alright. We take more question. Malah ketiduran. Oke. Oke, flip nanti kita akan bahas besok. Saya punya rekaman khusus tentang flip. Nanti saya akan share ke teman-teman rekaman flipnya. Ingetin saya untuk nge-share rekaman flip. Lokasi yang bagus itu salah satunya tidak berada di dalam white space. Dan searah dengan tren ya. Lokasi yang bagus itu, lokasi yang bagus ya banyak. Lokasi yang bagus kan kita bahas. Ada PLN. Ada EMA 9.
searah dengan immediate move, AKA climate atau trend gitu. Terus tidak dalam white space. Gitu. Ini lokasi yang bagus. Ini lokasinya bagus. Jadi kalau kita ngomongin kan location kan kita udah bahas kemarin nih. Kan kita udah bahas nih. Kemarin bahkan kayaknya sudah share deh. Saya udah share di grup Survival to Mastery Batch 2 di sini. Kayaknya saya udah share. Harusnya saya udah share sih. Aduh, lama ya. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, saya udah lihat. Ini lokasinya bagus. Lokasinya di sini, di dalam move. Ini lokasi. Berarti kan di dalam PLN, kan? Lokasinya bagus. Jadi strukturnya bagus, lokasinya bagus, gitu ya. Strukturnya bagus, lokasinya bagus. Dan ingat, skornya lokasi di atas struktur. Jadi kalau saya punya area bagus gitu ya. Tapi misalnya gini, ini saya udah tahu strukturnya PLN kayak gini gitu ya. Terus saya punya lokasi lain gitu ya. Bagus banget RBR tapi di sini ya, salah lokasi. Salah lokasi. Oke. Kalau ini kan bagus, strukturnya bagus. Ini contoh nih, kita ambil contoh. Kita pakai ini sebagai contoh gitu ya. Kita ambil ini sebagai contoh. Strukturnya bagus nggak? Bagus banget. Strukturnya bagus banget. Ini drop, base, drop, base, drop. Level on level. Level on level itu skornya tinggi, teman-teman. Level on level itu skor tambahan. Jadi level on level itu lebih kuat daripada single level. Ya, ini catatan. Tambahan catatan. Jadi level on level itu lebih kuat daripada single level. Jadi saya punya drop base drop level on level dengan good structure. 1 poin. Poinnya oke banget. Drop base drop single level good structure. Cakep. Berikutnya lokasinya gitu ya. Saya punya PLN ya. Teman-teman bisa bikin PLN kayak gimana pun teman-teman mau, tapi teman-teman tahu di sini punya PLN kan? Cakep, PLN. Punya PLN, oke, checklist. Searah dengan immediate move, checklist. Di dalam white space kita noleh ke kiri. Wah, kirinya lumayan clean gitu ya. Di sini clean, dia nggak nempel sama white space. Bukan di sini gitu ya. Kirinya clean, oke, tidak dalam white space. Ada EMA 9-nya, oke. Kalau kita mau ngecek climate-nya, ketika setup ini dibikin, saya akan taruh horizontal line di sini. Oh, saya akan rubah ininya ke 1D. Oke, garisnya itu, saya akan aktifkan auto climate, invert on the script, auto climate. Nah, waktu setup itu dibikin, climate-nya juga confirm down market, gitu ya, confirm down market. Confirm down market di sini. Jadi, alah, kehapus lagi. Jadi itu, jadi lokasi gitu ya. Searah dengan move, semuanya oke, ya udah kalau semuanya oke ya berarti oke, good. Jadi good structure dan good location. Contoh lagi. Area ini strukturnya oke nggak? Oke, ini rally base rally, bagus, bagus. Struktur saya tidak komplain sama sekali. Ini rally base rally gampang kelihatan, jelas. Formasinya juga oke. Cuma salah lokasi, kita kan dalam down market. Masa kita mau nge-buy gitu. Pertama salah lokasi. Kedua, ya lokasinya nggak oke. Yes, dia tidak di dalam white space, benar, tapi salah lokasi. Jadi itu pentingnya lokasi ya. Lokasi itu gunanya itu, teman-teman. Jadi lokasi gunanya itu.
Jadi satu struktur, dua lokasi. Perhatikan struktur, lokasi, struktur, lokasi. Saya cuman itu aja sih pegangannya. Strukturnya harus terlihat gampang, lokasinya ya saya udah share berkali-kali. Kita dari kemarin kan bahas lokasi terus. Gambarnya tadi tolong di-share ke grup WA, Mas. Udah, Mas Angga, bukan Mas Dea. Ada apa, Mas? Mas Angga ini white space nggak? William. Bayi ini nggak white space sih, ini nggak white space. Euro Audi 15. Ini bukan white space. Kita punya PLN, kalau punya PLN mostly bukan white space gitu ya. Kalau white space biasanya nggak ada PLN-nya. Ada PLN-nya berarti bukan white space. Dan kebetulan work ya, kebetulan work. Tapi ini bukan white space. Ini drop base rally, which is good structure. Drop base rally itu salah satu structure yang level on level juga gitu ya. Drop base rally, which is okay. Ini bukan white space, Mas. Karena dia bikin new high. Oke. Mas Denny, ekor yang paling atas bawah itu diperhitungkan semua. Tergantung, sama nanyain ekor di leg out atau ekor di base, Mas. Ekor di leg out atau di base. Intinya gini sih, intinya teman-teman lihat aja strukturnya. Teman-teman yakin nggak? Kalau ragu-ragu sebaiknya nggak usah. Sesimpel itu sih sebenarnya batasannya. Kalau ekornya panjang-panjang ragu, ya wes nggak usah entry. Sesimpel itu. Mau di bawah, mau di atas, mau di mana-mana, kalau ragu nggak usah entry. Intinya sih kita nggak pengen yang ekornya panjang-panjang banget. Oke. Ini barusan work area ini ya. This is RBR. GBBAUD. Sudah 1:1. Ini RBR. Kalau teman-teman lihat strukturnya, climate-nya nggak confirm. Tadi climate-nya confirm tadi. Sekarang enggak. Tapi kalau kita lihat ada EMA 9 di dalamnya, terus ada PLN-nya. Tuh. Dia ada di sini, di antara ini. Ini kemarin udah kita bahas berkali-kali. Location. Oke. Alright. Aha, momen hari ini level on level lebih oke daripada single level. Yes, tapi nggak harus level on level. Kalau ada level on level bonus. Ya. Tadi pilihan TF-nya dibahas nggak? Belum dibahas. Nanti kita akan bahas pilihan TF. Kapan kita pakai 15, kapan kita pakai 21, kapan kita pakai 55, kapan kita pakai 60. Kita bahas besok ya teman-teman. Hari ini udah 1 jam lebih. Biar nggak terlalu banyak informasinya, biar pelan-pelan dan bisa dicerna. Mudah-mudahan hari ini dapat takeaway, kita dapat structure, teman-teman hari ini dapat takeaway structure, terus dapat apa lagi? Takeaway structure dan lokasi, struktur dan lokasi. Jadi ada dua hal, struktur dan lokasi. Kalau trading itu ya perhatikan struktur dan lokasinya. Jadi kita nggak bisa ngomongin Mas lokasi ini, ya kita mesti lihat konteksnya. Jadi lihat konteks, lihat konten kalau kata kode ini kan, konten dan konteks gitu ya, struktur dan lokasi ya. Jadi dua-duanya harus in place. Oke, dan intinya gini teman-teman, trading itu nggak susah selama teman-teman nggak berusaha mentradingkan area yang susah. Jadi banyak orang areanya susah, dia berusaha nemu jawabannya. Kalau susah saya nggak berusaha nemu jawabannya. Kalau susah saya simply tutup laptop dan nggak trading. Hari ini sepanjang hari teman-teman saya tidak pasang pending order baru di akun saya. Literally tidak ada hari ini, nggak ada area baru. Makanya saya nggak charting di H1 karena saya tadi lihat H1 cepat gitu. Dan nggak nemu area yang cukup menarik. Di H1 kayaknya biasa aja semua. Jadi, kalau saya kan charting cuma gini, saya cuma pakai 2 bar nih. Saya pakai 55 sama H1 gitu ya. Euro USD. Nah ini charting saya. Euro USD ini tadi saya marking, tapi saya nggak entry. Ingat lokasinya belum masuk gitu ya. Saya nandain nunggu EMA 9-nya masuk, tapi belum masuk. Jadi saya nggak entry. Karena ini udah terlalu tinggi gitu ya. Nggak begitu menarik. Euro USD saya nggak entry. Oh yang bawah ada ya, yang bawah ada nih rally base rally, tapi minusnya ada ini, tapi plusnya ada EMA 9. Jadi gini, kalau bentuknya nggak gitu bagus, saya perlu nunggu EMA 9 yang lain. Jadi ingat kemarin teman-teman saya bahas scoring, ada PLN itu ada skornya, EMA 9 ada skornya. Kalau saya kehilangan satu skor, saya harus dapetin dari yang lain. Kayak ini kan bentuknya nggak begitu oke nih. Dia drop base rally, dia rally base rally, tapi dia harga drop dulu sebelum akhirnya rally. Nanti di alumni saya bahas itu kalau harga drop dulu sebelum akhirnya rally ini
tidak strong location gitu ya, tidak strong location. Karena harga drop dulu di dalam zone sebelum akhirnya rally, berarti buyer tidak in control di dalam situ gitu ya. Nah, kalau strukturnya nggak begitu bagus, strukturnya so-so, ya saya harus nunggu EMA 9. Tapi kalau semuanya outstanding, saya punya level on lever yang sangat clean, drop. Misalnya tadi USD CHF, kalaupun nggak ada EMA 9-nya, saya tetap sikat. Tapi kalau strukturnya so-so, ya kita mesti nunggu EMA 9. GBP USD, nggak ada yang menarik bahkan, nggak ada yang jelas. USD JPY, udah TP belum GU kita? GU kita TP dikit gitu ya teman-teman. Kita keluar dalam kondisi profit dikit banget gitu ya, profit $1, which is dikit banget. Kita profit $1, so far kita masih profit gitu ya, GU kita udah clean, tutup posisi. GBP USD kita tutup posisi karena climate-nya berubah. USD Yen kemarin ada setup yang menarik, drop is drop gitu ya, ada white space, sekarang belum ada yang menarik. AUD USD nggak jelas. Lihat, ada ekor panjang banget ini. Nah, ekor panjang banget ini udah semua area di sini nggak ada yang menarik pokoknya. Saya nggak ada yang menarik. USD CAD. Saya nggak lihat ada yang gampang nih, susah. Saya bahkan nggak bisa menebak mana levelnya. USD CHF. USD CHF. Ini ada area yang kelihatan lumayan di H1. Tapi saya bilang tadi order taker saya juga marking area ini. Cuma saya bilang tunggu EMA 9-nya masuk. Kenapa? Karena belakangnya nggak oke. Kalau belakangnya nggak oke, saya kehilangan skor white space-nya. Kalau saya kehilangan skor white space, saya harus dapat skor yang lain, berarti saya harus nunggu EMA-nya masuk. Misalnya di white space, tapi kalau semuanya in place, boleh nggak di entry? Sah-sah aja. Jadi saya harus dapetin skor dari yang lain. Ini saya marking, tapi saya bilang ke tim tunggu EMA 9-nya masuk, dan ternyata nggak masuk. Menjadi USD nggak ada yang menarik gitu ya. Teman-teman ingat, ada ekor panjang kayak gini. Ini profit zone, ekor panjang kayak gini. Berarti at least dari sini ke sini pasti ditembus. EMA-nya pasti ditembus. Ya nggak pasti sih, seringkali ditembus. Euro GBP nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Saya punya rally base rally tapi ekornya panjang banget. Wis, kalau panjang banget cuekin aja ya. Euro Yen nggak gampang, nggak jelas ya. Euro AUD, nah, ini nggak jelas juga, nggak yang jelas. Euro CAD. Euro CAD tadi ini di marking, sedikit maksain gitu ya. Tapi saya punya EMA 9. Ini rally base, quick retest, areanya nggak fresh. EMA 9 minus di dalam white space gitu ya. Minus di dalam white space. Jadi mostly ini nggak begitu oke. Jadi kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Saya nggak akan entry. Euro CHF nggak jelas gitu. Nggak jelas. Kemarin sempat kita punya area di sini. Kalau teman-teman tahu, kita punya area yang cukup bagus di situ. Nah, kita akan bahas area ini. Kenapa area ini bagus? Ya, sekarang bagus ya. Boleh pakai 55-60 sama aja ya. Euro CHF lumayan oke ya, tidak not the best level in the world. Karena sudah nggak fresh gitu ya, tapi ini drop is drop gitu ya. Ada EMA 9-nya dekat proximal, which is good. Drop is drop, quick retest. Oke. Kalau quick retest kayak gini, teman-teman udah bisa masuk entry di body, boleh kalau mau aliran entry di body, kalau udah di retest sedalam itu, boleh entry di bodinya. Jadi udah 1/3. Tapi kalau teman-teman belum mengerti quick retest, boleh entry di body, ya silahkan aja kita entry di sini. Anggaplah satu-satunya menarik dari area ini adalah bawahnya. Ada white space di sini, jadi ini menarik. Euro CHF, Euro NZD, yang jarang saya trading kan, juga nggak ada yang menarik, nggak ada yang gampang, nggak gampang ya kita nggak trading gitu ya. Kalau tidak gampang artinya tidak trading. Jadi makanya hari ini praktisnya nggak ada transaksi. Makanya nggak terlalu semangat charting di H1 karena nggak ada area yang menarik gitu ya. Mencoba agresif. Mas William Sitompul ngirim apa nih? William Sitompul. Nah, ini EMA 9-nya udah lewat, Mas. NZD 211 menit. EMA 9-nya udah lewat.
lokasinya nggak begitu oke, NZUSD, teman-teman bisa lihat nempel dengan area kita itu ada banyak banget candle di belakangnya. Ingat, semakin banyak candle di belakangnya, semakin jelek kualitasnya, ya. Kalau itu adalah signifikan UFO, pasti harga nggak akan mampu bertahan bolak-balik di area itu. Fakta harga bolak-balik di area ini, kemungkinan besar nggak ada signifikan UFO. Tapi kalau ini di kondisi yang bagus, formasinya drop base drop, jadi ini kan dekat-dekat pivot, ini kan sebenarnya rally base drop nih, bukan drop base drop. Rally base drop dan nggak ada EMA 9-nya, saya nggak akan ambil. Saya tidak akan ambil. Kalau saya nggak ambil ya bukan berarti jelek ya, saya nggak suka aja. Ini apa nih? Ini CAD CHF 55, saya akan buka aja. CAD CHF 55. Oke, CAD CHF 55. Pertama formasinya adalah rally base drop, which is ya ini drop base drop tapi nggak kelihatan gampang sih. Kalau nggak kelihatan gampang kayak gini, saya nggak suka. Terus teman-teman juga mesti notice nih, this is big white space. Tips, itu salah satu tips kalau charting gitu ya, candlenya jangan gede-gede. Kalau gede-gede kayak gini bingung. Kalau charting sebisa mungkin sedikit zoom out. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini white space, kelihatan white space kalau di zoom out. Kalau gede-gede nggak kelihatan ya. Jadi tips 1, zoom out, chartingnya jangan gede-gede ya. Kalau udah mau masang garis boleh digedein, tapi kalau lagi charting segini, jangan gede-gede ya. Jangan gede-gede. Oke, ini contoh lain nih CAD CHF, kalau teman-teman notice, ini juga areanya cukup menarik ya, drop base drop. Drop base drop. Formasinya, lokasinya oke, ada EMA 9 di dalamnya, dan di bawahnya ini kan masih bagian dari white space ini. Oke, itu aja teman-teman. Kayaknya audit chart 55. Oke, sekali lagi audit CAD 55. Oke, mana areanya? Nggak jelas sih. Saya nggak akan entry ini, tidak terlihat mudah. Plus EMA 9-nya deket-deket distal, jadi saya nggak akan entry. Nggak kelihatan gampang ya teman-teman. Teman-teman susah cari pembedanya mana. Rally base ini gimana isolate-nya? Oke, tips tambahan. Jadi yang dimaksud terlihat mudah itu kita dengan gampang mengisolasi mana RBR-nya, mana DBD-nya. Gampang di-isolate base-nya. Kita bisa mengisolasi. Wah ini nih, drop, base, drop. Ini segini. Kalau di sini teman-teman bingung. Rally base. Bingung kayak gini saya biasanya nggak entry. Walaupun sah-sah aja kalau begini. Nah, tapi kan problem berikutnya, EMA-nya belum masuk. EMA-nya masih di bawah banget, dekat proximal. Saya punya banyak minusnya. Saya harus punya banyak skor. Kedua di belakangnya ini udah harganya juga udah di belakang. Nempel dengan ini kan. Another minus. Jadi kalau banyak minusnya kayak gini saya nggak akan ambil. So far saya nggak nemu setup sih. Hari ini saya nggak nemu setup yang cukup menarik di 55. Oke. Nah, kalau teman-teman mau notice kenapa harga berhenti di situ, baru kita bisa lihat. The power of white space gitu ya, dan unfill order gitu ya. Ini bonus saja buat di-explore teman-teman. Saya nggak menyarankan teman-teman melakukan ini, tapi teman-teman lihat bedanya UFO sama unfill order. Ini harga nggak bisa spend cukup lama di sini. Kalau teman-teman noleh ke kiri, almost clear gitu ya. Harga nggak pernah spend waktu cukup banyak di sini, seperti yang saya bahas kemarin. Harga nggak pernah spend waktu cukup banyak di sini. Compare dengan area ini gitu ya. Lihat dong. Mudah-mudahan teman-teman nangkep. Ini second evidence bahwasanya di sini memang ada area yang kuat. Nggak fresh, dia di case sekali di sini. Teman-teman lihat, harga tuh gap down loh. Senin kemarin dia open gap, opennya di sini. Kalau saya, karena saya adalah trader unfill order, saya ngerti UFO dan fill order, saya nggak surprise sama sekali kenapa dia di gap dan berhenti di sini dan retest balik lagi dan sampai. Lihat, begitu dia rally teman-teman, dia bisa nembus sampai ke titik tertingginya. Kenapa? Karena ini white space teman-teman. Ini white space.
Ini RBR di luar white space. Harga spend waktu di sini sebentar, dia rally tidak pernah kembali. Lihat di sini, lihat activity tradingnya, berapa banyak transaksi bolak-balik terjadi di sini. Ya, ini bisa nggak? Ya bisa work, tapi lower probability, lower RR juga, gitu ya. Mas mau tanya, kalau seandainya monitor EMA-nya apakah langsung dipasang di MT4? Enggak, di monitor aja, dipasang pakai alarm ya, pakai alarm. Atau dipasang di MT4 pakai robotnya Mas Julius, nanti chat Mas Julius. Jadi ini saya nggak akan ambil, walaupun bisa aja work, tapi ini nggak saya ambil. Lihat lokasinya, makanya zoom out chartnya, di zoom out chartnya. Nanti kalau teman-teman zoom out chartnya, teman-teman akan lihat perspektif. Wah, ternyata gitu ya. Kok ternyata gampang ya. Jadi kita mesti mundur dikit, step back, terus lihat. Ya. Makanya monitor saya gede ya, monitor saya 32 inch. Makin mantap, Mas. Oke. Mas, kalau mau cari area yang mudah, nggak usah pakai auto UFO ya. Pakai auto UFO juga boleh, cuman saya kan punya area yang ada UFO-nya. Saya punya yang ada UFO-nya dan enggak. Kalau ada UFO-nya, garisnya banyak. Saya nggak suka kalau garisnya banyak kayak gini. Literally nggak suka aja sih. Bukan berarti nggak work. Garisnya banyak. Gitu ya. Makanya saya pakai yang nggak ada UFO-nya. Toh kan gampang, RBR, DBD, RBR, DBD. Gampang kelihatannya ya. Oke. Good. Go to go. Gimana? Silahkan komen teman-teman. Not lagi Mas, zoom out, look to the left. Ya, gitu-gitu aja, Bu. Trading itu gitu-gitu aja. Drop base drop, rally base rally, look left, lokasi, struktur. Drop base drop, rally left, rally, lokasi, struktur, look left. Ya. Lokasi itu ya termasuk, lokasi itu berarti white space, itu lokasi, PLN masuk lokasi, EMA 9 masuk ke lokasi. Jadi drop base drop yang ada EMA 9-nya lebih kuat. Drop base drop, jadi gini, kan tadi udah bahas ini, PLN itu lokasi, EMA 9 lokasi, white space lokasi. Drop base drop atau RBR yang di luar white space lebih kuat daripada yang di dalam white space. Drop base drop atau RBR yang ada EMA 9-nya lebih kuat daripada yang tidak ada EMA 9-nya. Drop base drop atau RBR yang di kaki kanan dari PLN lebih kuat daripada yang tidak di kaki kanan dari PLN. Drop base drop dan RBR yang searah dengan immediate move lebih kuat daripada yang berlawanan dengan immediate move. Ya gitu-gitu aja. Nah, tinggal di scoring nanti. Baru teman-teman ambil keputusan. Tes dan ukur, ambil keputusan. Nah, saya pengennya teman-teman mandiri nih. Saya udah kasih semuanya, saya udah kasih semua rule-nya. Sisanya kan kita cuma latihan-latihan. Dan sampai besok ya teman-teman akan notice saya ngomongin hal yang sama terus-menerus. Ya gitu-gitu aja. Di mana harga mantul? Unfill order. Kemana harga menuju? Filled order. Dah, selesai. Aman. Jadi ini kan sebenarnya versi besar dari yang saya bahas. Ini kalau teman-teman lihat DA trade, segala macam, bentuknya kayak gini semua. Dan ya itu makanan saya ya. Drop base drop, RBR, di luar white space, di dalam PLN, sebisa mungkin ada EMA 9-nya gitu ya. Strukturnya bagus, udah. Nah, makanya kenapa, wah Mas kok saya SL terus, kok masa nggak SL ya? Karena saya nggak entry, karena nggak gampang gitu. Makanya kalau profitnya juga nggak sebanyak itu. Kemarin saya ketemu salah satu teman, ya di Purwokerto, bukan teman sih. Follower di Instagram sama di YouTube, dia ngikutin semua yang saya sarankan dan sebulan dia bisa 32R. Saya nggak pernah 32R sebulan. Saya nggak pernah 32R, simply karena entry-nya nggak sebanyak itu. Ya. Oke, teman-teman. Thank you waktunya. Sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live and bye-bye.